Ada macam-macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya permintaan kita kepada Allah ini lebih diperhatikan Allah. Kita masuk ke pasar, kan? Ini hadis Nabi nih. Masuk ke pasar atau ada pasar toko, lalu kita membaca cuma sekali aja membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca, begitu masuk toko Allah memberi kita 1 juta kebajikan. Nah, 1 juta kebajikan. Sekali kita baca, diberi Tuhan 1 juta biji kebaikan. Nah, jakanya babanda itu kayak apakah itu? 1 juta kebajikan. Nah, ini Allah ini la yubali kam a'ta. Allah kada peduli berapa dia beri. Harus orang wali nang minta, Tuhan kada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Janganlah kita hendak minta sesuatu, janganlah hendak kita melaporkan sesuatu kecuali kepada yang Maha Pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di antara sekian banyak asma'nya Al-Karim. Al-Karim itu kalau bahasa kita singkatnya pemurah. Padahal lebih daripada itu. Alladzi idza su'ila a'ta. Al-Karim itu apabila diminta dia memberi. Bila mana diminta dia memberi. Kenapa kita disuruh minta, disuruh melapor, disuruh berdoa lawan Al-Karim? Karena Al-Karim ini bila diminta dia memberi. Bila diminta dia memberi. Kita ada masalah, baik masalah dunia atau masalah apa, lalu kita hendak berdoa, itu sudah diberi 1 pahala. Nah, hanya hendak. Nah, ini Al-Karim nih. Hendak berdoa sudah diberi pahala 1. Berdoa kita. Nah, berdoa kita diberi pahala pulang 10. Diberi pahala pulang 10. Nah, kemudian Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Kita berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi apa yang kita inginkan. Allah akan memberi dengan namanya Al-Karim ini, dengan memberi apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi setiap apa yang kita inginkan. Kita ingin ini. Padahal Allah tahu kita tuh nang perlu ini sebenarnya. Nah, diberi Tuhan itu. Kita minta itu, minta ini lawan Tuhan, keinginan kita nih. Allah tahu bahwa yang kita ingin itu kita kada perlu sebenarnya. Nang perlu tuh yang macam ini. Nah, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengira bahwa kita ini perlu 1 juta. Kita mengira, kita menghitung bahwa kita ini perlu 1 juta.
Padahal Allah lebih tahu kita ini perlu sebenarnya 10 juta. Kita minta 1 juta, Allah bisa memberi 10. Karena Allah yang maha tahu sebenarnya kita ini perlu 10 juta. Dan itu Allah kada peduli. Bagaimana Allah ini memberikan kepada kita. Kita masuk ke pasar, kan? Ini hadis Nabi nih. Masuk ke pasar atau punya ada pasar toko. Lalu kita membaca cuma sekali aja membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca, begitu masuk toko Allah memberi kita 1 juta kebajikan. Nah, 1 juta kebajikan. Sekali kita baca diberi Tuhan 1 juta biji kebaikan. Nah, jakanya babanda itu kayak apakah itu? 1 juta kebajikan. Nah ini Allah ini la yubali kam a'ta. Allah kada peduli berapa dia beri. Harus orang wali nang minta, Tuhan kada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk, iblis minta lawan Tuhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jar iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyer mati. Ini permintaan iblis. Ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Apa jawaban Tuhan? Innaka minal munzarin. Ikam gitu ku panjangkan umur sampai hari kiamat itu. Nah ini iblis nang minta lawan Tuhan, dikabulkan Tuhan. Wala liman a'ta. Tuhan tuh kada peduli siapa kana minta. Apalagi orang beriman, orang penyembahyang, penuntut ilmu. Kalau ada masalah nang dihadapi, ada hajat nang perlu lawan Allah berurusan, itu paling nyaman. Kita ini ada masalah, lapor sudah lawan manusia, lawan makhluk Allah. Tuhan kada katuju, Tuhan kada ridha. Janganlah kamu menghadap kepada selain Allah. Janganlah kamu mengadu kepada selain Allah akan satu hajat. Yang hajat itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau. Nang maulahkan hajat itu Allah. Maka untuk mengangkat hajat ini Allah juga. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Bagaimana bisa mengangkat orang selain Allah sesuatu yang Allah letakkan? Kalau Allah itu meletakkan hajat kepada kita, orang lain kada akan bisa mengangkat hajat itu. Nah, jadi kalau kita ini diletakkan Allah hajat, maka yang bisa menyelesaikan hajat ini adalah Allah juga. Nah, oleh karena itu kita ini ada satu hajat, lapor kepada Allah. Karena Allah nama andak, Allah akan mengangkat hajat itu. Kalau kita ini melapor lawan manusia, manusia sendiri kadang kau membirisakan dirinya, apalagi membirisakan orang lain. Kalau kita melapor kepada makhluk Allah pun banyak masalah. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah orang lain? Nah ini adalah kesempurnaan daripada hikmah yang sebelumnya tadi. Allah akan memberi apa yang kita minta asal kita bujur-bujur. Nah, bujur-bujur tawajuh, bujur-bujur berhadap lawan Allah. Ada macam-macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya permintaan kita kepada Allah ini lebih diperhatikan Allah.
Salah satunya kita mendoakan orang lain. Kita kada usah berdoa untuk diri kita. Kita doakan orang lain. Itu lebih segera daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Umpamanya kita tahu si Pulan bin Pulan itu banyak nyebisi hutang. Banyak bisi hutang. Dan inya pinalapah membayari hutang itu. Kenapa suatu saat kita ini ditimpa jo banyak hutang. Nah, ini masalah hutang umpamanya. Nah, jadi kalau berhadap kepada Allah, kita kada usah, ya Allah lunasiakan hutangku. Kada usah. Kita berdoa, ya Allah lunasiakan hutang si Pulan tetangga ulun itu. Nah, itu lebih cepat diterima Allah daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Sebelum Allah melunasi hutang tetangga kita itu, hutang kita lebih dahulu dilunasi oleh Allah. Jadi bilang kayak mamantol itu, kada usah kita nang minta. Nah, kita minta akan orang nang sama masalah lawan kita, nah, sama hajat lawan kita. Tapi kita meminta akan kepada Allah untuk orang itu. Apalagi orang nih, orang nang memusuhi kita, maginnya lagi lakas kabul. Tetangga nih banyak bana hutang, maka memusuhi kita, menyambati, memfitnah, macam-macam tetangga nih, macam-macam kada baik lawan kita. Pas kita karena masalah sama pada banyak hutang. Nah, doakan tetangga nang kada baik tadi, mudahan ya Allah tetangga ulun sebuah ini lakasakan punah hutangnya. Nah, itu lebih cepat lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta itu, ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui, ada kalanya dengan sebab yang kita kada tahu. Tapi masalahnya selesai. Allah mengabulkan doa kita, memberi apa yang kita minta itu bisa langsung kada bersebab gugur di langit bapaknya kadut ke pasahapan kita. Itu sah aja dan bisa aja. Ini sebabnya kada maklum. Tapi bisa dengan sebab nang maklum. Bisa dengan sebab nang maklum. Begitu kita minta kepada Allah, ya Allah hamba ini, hamba ini, hamba ini, Allah kabulkan doa kita itu. Oh, sekalinya ada tanah nang bahari kada sing payuan berpuluh-puluh tahun payu harganya 10 kali lipat naiknya pada bahari kada dikira-kira. Nah, bisa itu maklum ngarannya sebabnya diketahui. Nah, jadi Allah memberikan itu bisa dengan sebab yang kita ketahui atau sebabnya kada kita ketahui. Nah, ini tadi masalah, ada masalah kita ini. Ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dibayari, macam-macam. Lalu Tuhan berdoa, ya Allah birisakan hutang-hutang hambamu ini. Nah, tuntung kita berdoa lawan Tuhan, timbul ada geritik hati. Nah, jika ku tawarakan barangku ini lawan si Pulan itu, barangkali Pulan tuh mau menukari punahan dalam hutang. Nah, timbul geritik hati. Datangi si Pulan tadi, tawarakan barang, ditukarinya oleh Pulan. Nah, pada berkat doa kita tadi tuh, nah ditukarinya oleh si Pulan barang kita. Lalu kita kau melunasi segala keperluan kita. Nah, jadi bila engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah dan engkau mencapai tujuan dari makhluk itu, akan ini sebab nih, ini sebab nih. Sebab nang maklum, sebab nang diketahui. Wa annallahu wal musabbibul mu'ti, dan Allah jualah yang mengulahkan sebab ini, dan Allah juga sebenarnya yang memberi itu.
kaila tahtajiba anhu ta'ala, agar kamu tidak terhijab daripada Allah Ta'ala, fatakuna minal mahjubinal malumin, maka jadilah engkau orang yang terdinding dan tercela. Nah, amun kita tawajuh kepada Allah, lalu kita ada isyarat untuk datang kepada Fulan bin Fulan, kita berurusan di sana selesai, nah, kita kada ingat lawan Tuhan, pada Tuhan yang maulakan sebab ini, kada ingat pada Tuhan yang memberi ini sebenarnya, kada ingat pada ini sebab aja, nah kita terhijab, kita terdinding dan kita tercela jadinya. Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah ke-38 dan ke-39 ini. Artinya kalau kita ada sesuatu yang kita perlukan, maka kita hubungilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tawajuh, dengan cara berhadap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesudah kita berdoa kepada Allah, sudah kita melapor kepada Allah, silahkan kita melapor kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, barangkali itu adalah sebab untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.